Oke, pada tayangan video kedua ini kita akan mendiskusikan tentang pengurangan aljabar. Ya, pengurangan aljabar. Kalau tadi video pertama tentang penjumlahan sebenarnya prinsipnya sama, cuma nanti di sini dikurangkan. Nah, di sini perlu kalian garis bawahi. Jadi ada 2 poin nanti ya untuk pengurangan. Ini secara bahasa itu kalau nanti. Oke, bentar. Ini nanti untuk pengurangan. Ini misalkan ya, ada kurangkan, misalkan gini, kurangkan A dengan B. Apa artinya? Berarti apa artinya di sini? Contohnya nih, kurangkan 7 dengan 3. Berarti bagaimana? 7 kurangi 3. Berarti kalau kurangkan A dengan B, berarti A dikurangi B. Oke ya. Ada juga kalimatnya gini secara bahasa. Kurangkan A dari B. Hati-hati. Kurangkan A dari B. Contohnya gini. Kurangkan 3 dari 5. Kurangkan 3 dari 5. Berarti asalnya 5 dikurangi 3. Gitu ya. Berarti kalau kurangkan A dari B, ini berarti B dikurangi A. Oke ya. Contohnya yaitu tadi, ini ya. Kurangkan 2 dari 5. Berarti asalnya adalah 5, kurangkan 2. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi ada 2 poin. Ini sebenarnya lebih ke arah bahasa ya, membedakan kurangkan A dengan B, kurangkan A dari B. Kalau yang dengan ini juga kadang ada yang menggunakan kata oleh, kurangkan A oleh B, itu juga boleh. Nih ya, ini juga ada yang menggunakan oleh. Nah, oleh itu juga boleh. Yang beda itu dari itu dibalik ya. Nah, oke, kita langsung ke contoh. Contoh 1, misalkan ini. Kurangkan. Contoh bentuk aljabarnya misalkan ini. Yang sederhana, yang positif dulu ya semuanya ya. Ada negatifnya juga nggak apa-apa. 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 dengan 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7. Oke, nah sekarang ini berarti ada kata hubungnya yaitu dengan. Berarti bagaimana menuliskannya? Kurangkan 7 dengan 3. Berarti 7 dikurangi 3. Berarti kalau ini nanti 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 dikurangi. Nah, ini bentuk aljabar yang kedua. 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7. Nah, di sini hati-hati ya, karena ini pengurangan. Ini untuk melepas kurungnya tidak bisa sembarangan. Nah, kalau yang depan ini kan depannya ini ya, untuk bentuk aljabar pertama, yang ini nggak apa-apa, langsung dilepas. Kenapa? Tanda kurungnya. Karena di depan tanda kurung tidak ada tanda apapun, artinya dia positif. Berarti 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, untuk yang ini hati-hati di belakang. Ini pastikan ini kan hati-hati. Jadi gini, biar kalian tidak salah, sebentar Ibu hapus dulu, Ibu ulangin. Oke, mohon maaf tadi ya, oke ya. Nah, dilanjutkan. Ini
ini kan pengurangan ya. Ini pengurangan. Nah, di sini kalau pengurangan tuh hati-hati. Ibu akan tetap merekomendasikan ubahlah ke dalam penjumlahan dengan bilangan negatif. Oke ya, jadi seperti ini. 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, ini ditambah negatif 2x kuadrat. Hati-hati kurungnya. Kurungnya masih ditulis kalau pengurangan, hati-hati. Ditambah 7. Nah, ini negatif ini. Bentar ya, yang depan dulu. Ini bisa kita langsung lepas kurungnya kalau yang depan. Karena depannya tidak ada depan kurung, tidak ada tanda apapun. Nah, di sini ditambah, hati-hati. Ini depannya ada negatif. Negatif ini milik semuanya. Berarti harus dikalikan dengan semuanya. Ingat ya, sifat distributif ya. Berarti kalikan dengan semuanya. Berarti negatif 2x kuadrat. Nah, sekarang yang ini. Ke sini. Negatif dikali negatif. Hasilnya positif. Berarti ditambah. Nah, bentar. Ditambah positif 5x ditambah, hati-hati yang ini. Sekarang negatif dikalikan positif 7. Hasilnya apa? Negatif 7. Oke ya. Dan semua tanda awalnya udah penjumlahan. Oke, kalau udah seperti ini, sama kayak yang penjumlahan. Nih ya, 6x kuadrat ini dengan ini, negatif 2x kuadrat. Berapa hasilnya? 6 ditambah negatif 2. Berarti 4x kuadrat. Lanjut, sekarang yang variabelnya x dengan yang x. 4x ditambah 5x, hasilnya 9x. Sekarang ada negatif, ini ya. Ini ada negatif 3. Oh, yang tadi belum diubah ke penjumlahan ya. Sama negatif 7. Berarti berapa hasilnya? Ditambah negatif 10. Kita bisa sederhanakan. 4x kuadrat ditambah 9x dikurangi 10. Gitu. Nah, jadi hati-hati ketika melepas kurung untuk operasi pengurangan. Atau depannya ada tanda negatifnya, itu hati-hati sekali. Nah, kita bisa menggunakan cara bersusun juga. Kita coba ya. Bersusun. Kalau yang cara bersusun tadi berapa soalnya? 6x kuadrat. Ini ya. 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Dikurangkan dengan ini. 2x kuadrat kurangi 5x tambah 7. 2x kuadrat. Berapa? Dikurangi 5x. Ditambah 7. Nah, kurangkan, hati-hati. Nah, lagi-lagi ibu akan merekomendasikan ubah ke penjumlahan dengan bilangan negatif biar nggak bingung. Tapi yang sudah bisa silahkan bawa itu tanda negatif ini tuh melekat di belakangnya. Itu silahkan kalau ada yang mahir. Jadi maksudnya diubah tuh kayak gini. 6x kuadrat ditambah 4x ditambah negatif 3. Jadi kalau yang ini 2x kuadrat ditambah negatif 5x ditambah 7. Maksudnya itu. Kalau yang sudah mahir silahkan ya, nggak masalah. Kalian langsung bahwa negatif ini milik belakangnya, ini negatif milik belakangnya boleh. Tapi nanti kan ada yang kadang ragu, loh itu kan pengurangan, itu bukan tanda negatif ya. Makanya ibu buat seperti ini. Nah, ini dikurangi, tetap dikurangkan ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, bacanya gini, 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Berapa hasilnya? 6 dikurangi 2, 4. Variabelnya mengikuti. Lagi, sekarang 4x, pastikan yang sejenis ya, dikurangi negatif 5. 4 dikurangi negatif 5.
Kalau kalian ragu kayak gini, 4 dikurangi negatif 5. Min ketemu min hasilnya plus, berarti 4 ditambah 5. Berarti berapa? 9x, gitu ya. Sekarang yang ini, konstanta dengan konstanta. Supaya tetap dengan negatif 3 dikurangi 7. Kayak gini kan, berarti negatif 3 dikurangi 7. Berarti negatif 10. Nah, berarti di sini ditambah negatif 10. Penghubungnya selalu tanda tambah dulu ya. Kita bisa sederhanakan menjadi 4x kuadrat ditambah 9x dikurangi 10. Sama ya dengan cara mendaftar tadi. Sama ya, 4x kuadrat ditambah 9x dikurangi 10. Semua memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk cara ini, kalian harus bisa dua-duanya. Oke, satu lagi contoh, mungkin kalian pakai dari seperti apa gitu ya. Oke, contoh yang kedua. Contoh 2. Ini misalkan gini. Kurangkan negatif 4x ditambah 5y dikurangi 7 dari, nah hati-hati ya, dari 3x minus 7y minus 8. Hati-hati di sini penghubungnya dari. Kalau kalian lupa, ingat-ingat, kurangkan 2 dari 7, berarti 7 dikurangi 2. Berarti kalau ini jawabannya adalah 3x. Nggak usah pakai garis ya. Oke, jadi kalau ini 3x dikurangi 7y dikurangi 8. Nah, dari kan dibalik ya, dikurangin negatif 4x ditambah 5y dikurangi 7. Nah, ini kalau misalkan kita langsung ya, berarti kayak gini nanti, 3 lepas kurungnya ya, dikurangi 7y dikurangi 8. Ini bagi yang udah mahir. Kalau yang belum, ubahlah semuanya ke dalam penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, hati-hati ketika melepas kurung yang di depannya ada tanda kurang atau tanda negatif. Kita kalikan dulu. Negatif dikali negatif hasilnya positif 4x. Yang ini dikalikan dengan ini. Negatif dikali positif. Berarti negatif 5y. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif 7. Ini yang sudah mahir. Seperti ini langsung boleh. Terus mau langsung juga boleh. Atau pelan-pelan kayak tadi nggak, 3x sama 4x. Berarti dijumlahkan 7x. Sekarang negatif 7y. Ingat ya, ini negatifnya Ibu ikutkan dalam lingkaran hijau karena memang mengikuti y-nya. Ini juga negatif 5y. Negatif 7 dikurangi 5. Berarti kan negatif atau dikurang negatif 12y atau dikurangi 12 ya. Sekarang ini juga Ibu satu lingkaran ya, negatifnya ikut. Masih ingat lah ya. Sama ini 7. Nah, berarti berapa hasilnya di situ? Negatif 8 tambah 7. Negatif 1 ya. Mau pakai bersusun juga boleh. Berarti kayak gini nanti, 3x pakai hitam ya. 3x jangan lupa ya di awal dibalik ya, dikurangi 8 negatif 4x ditambah 5y dikurangi 7. Ini dikurangkan. Inilah yang mahir ya. Kalau yang masih belum, kayak tadi yang cara pertama, masing-masing ini diubah yang tanda pengurangan ke dalam penjumlahan dengan bilangan negatif. Kalau yang sudah mahir langsung nggak apa-apa kayak gini. 3x dikurangi negatif 4x. Berarti 3 dikurangi negatif 4. Ini jadinya tandanya penjumlahan. 3 tambah 4. 7x. Sekarang lihat yang warna biru. Satu kesatuan ya ini ya. Nah, negatif 7y dikurangi 5. Berarti kayak gini. Negatif 7 dikurangi 5.
Kan negatif 12Y. Sekarang ini lihat lingkarannya, lihat ya lingkarannya ya. Itu negatifnya ikut. Ini ya sama ya. Bu, itu kan ada yang tanya, Bu itu kan dikurangi bukan negatif. Iya, makanya di awal Ibu minta ubahlah ke penjumlahan. Jadi situ nanti penjumlahan dengan bilangan negatif 8. Makanya itu bilangannya negatif 8. Itu kan sama aja. Negatif 8 dikurangi negatif 7. Berarti negatif 8 dikurangi negatif 7. Berarti negatif 8 min ketemu min jadi tambah atau plus 7. Berarti negatif 1. Berarti dikurangi 1. Sama nggak dengan hasilnya tadi? Sama ya. Oke, silahkan kalian benar-benar pahami untuk operasi penjumlahan dan pengurangan ini. Oke ya, nanti yang ada yang kesulitan, Ibu akan buka sesi Google Meet ketika kalian latihan soal. Atau sesi pakai Zoom ketika kalian latihan soal ya, biar bisa coret-coret. Oke, silahkan setelah kalian menonton video ini, kalian pindah ke Google Classroom. Kalian tinggal kalian asah pemahaman kalian untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar ini. Dan nanti silahkan kalau yang ini wajib banget dituliskan caranya dan dikumpul dalam bentuk foto atau PDF. Oke ya, karena nanti kalau Ibu tidak mau langsung jawabannya untuk soal seperti ini, karena Ibu tidak tahu langkah kalian yang salah di sebelah mana. Oke ya. Oke, selamat belajar, pindah ke Google Classroom.